Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menampilkan sebuah video yang bertema pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Selamat menyaksikan. Tunggu sebentar, kita kenalan satu persatu. Ayo, ada siapa aja tuh? Selamat pagi Bu. Mari Bu saya bantu. Halo, perkenalkan, saya Sabrina Fajriani, saya sebagai perawat. Saya Rizka Yunarti sebagai pasien. Halo, perkenalkan saya Vinarina Zulfa. Saya Salsa Rahmawardini. Kami sebagai pencari materi. Halo, perkenalkan nama saya Figros Damayanti. Saya Najwa Delia Sari. Saya Nisa Amanda. Kami sebagai pemaparan materi. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Amelia Tahira. Halo, nama saya Ismanita. Halo, nama saya Irsyad Maulana. Kami sebagai videografer dan editor. Kesadaran merupakan integrasi dalam sistem indera, penalaran, emosi, dan memori dalam memproses dari eksternal maupun internal. Kesadaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tingkat kesadaran dan juga isi kesadaran. Untuk jenis-jenis tingkat kesadaran dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kompos mentis dengan nilai 14-15. Di sini keadaan pasien baik dengan orientasi baik dan juga kesadarannya yang baik. Yang kedua, apatis dengan poin 12-13, di mana keadaan pasien itu acuh tak acuh terhadap lingkungan. Yang ketiga, delirium dengan poin 10-11, dengan kondisi pasien menurun, ditandai dengan kelainan atau gangguan motorik. Yang keempat, somnolen dengan nilai 7-9, di mana pasien ini keadaan tidur dan akan bangun saat diberikan rangsangan. Kelima, soporokoma dengan poin 4-6, dengan kondisi pasien akan bangun saat diberikan rangsangan nyeri dengan keadaan pupil dan juga kornea mata sudah membaik. Yang keenam, koma dengan poin 3, di mana keadaan pasien itu sudah tidak sadarkan diri, tetapi detak jantung dan nafas pasien masih ada. Berdasarkan studi meta-analisis, ada 3 alat ukur yang paling efektif untuk menilai tingkat kesadaran manusia. Yang pertama adalah Glasgow Coma Scale atau GCS. Pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale adalah alat untuk menilai tingkat kesadaran pasien berdasarkan 3 komponen. Yang pertama, respon mata dengan skor 1-4, yaitu dari tidak membuka mata hingga membuka mata spontan. Yang kedua, respon verbal dengan skor 1-5, yaitu dari tidak ada suara hingga berbicara dengan jelas dan tepat. Yang ketiga adalah respon motorik dengan skor 1-6, yaitu dari tidak ada gerakan hingga mengikuti perintah motorik. Yang kedua adalah the full outline of unresponsiveness. Full Outline of Unresponsiveness Score adalah skala untuk menilai tingkat kesadaran pasien dengan 4 komponen. Yang pertama, respon mata dengan skor 1-4, yaitu dari tidak ada respon hingga spontan. Yang kedua, respon motorik, skornya 1-4, dari tidak ada gerakan hingga mengikuti perintah. Yang ketiga adalah refleks batang otak, skornya 1-4, dari tidak ada refleks hingga refleks normal. Yang keempat adalah pola pernafasan, skornya 1-4, dari tidak ada pernapasan hingga pernapasan normal. Jadi total skor dari penilaian full outline of unresponsiveness ini adalah 0-16. Dengan skor lebih rendah menunjukkan kesadaran yang lebih buruk. Tiga adalah Coma Recovery Scale Revise. Coma Recovery Scale Revise atau CRSR adalah
alat untuk menilai pemulihan pasien koma. Skala ini mengukur respon pasien terhadap suara, penglihatan, gerakan, komunikasi, dan kewaspadaan. Skor totalnya berkisar antara 0 hingga 23. Jadi, semakin tinggi skor, semakin baik tingkat kesadaran pasien. Namun, pemeriksaan ini belum banyak digunakan di rumah sakit dikarenakan kurangnya sosialisasi. Pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale adalah cara untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang dengan melihat responnya terhadap suara, pergerakan, dan rangsangan lainnya. Pemeriksaan ini untuk menilai seberapa jauh atau seberapa parah gangguan pada otak manusia. Tujuan pemeriksaan GCS ini untuk mengetahui apakah GCS memiliki ketepatan dalam memprediksi outcome pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, baik yang disebabkan oleh kelainan intrakranial maupun eksternal. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran tingkat kesadaran pasien cedera kepala, lalu yang kedua, untuk mengkategorikan keparahan cedera otak traumatik, yang ketiga, untuk membantu menentukan prognosis pasien, lalu yang keempat, untuk memberikan penanganan awal dan persiapan rujukan pasien. Nah, ini adalah eye opening atau membuka mata, skor tertinggi yaitu 4, karena pasien membuka mata dengan spontan tanpa rangsangan. Selamat pagi, Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Nah, ini adalah eye opening, skor ketiga, karena pasien membuka mata dengan perintah atau suara. Selamat pagi, Bu. Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Nah, ini adalah eye opening skor 2 karena pasien membuka mata dengan rangsangan jari. Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bu, bangun, Bu. Bu. Ibu. Ibu. Nah, ini adalah eye opening skor 1 karena pasien tidak membuka mata meskipun sudah diberi rangsangan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Sus. Baik, alhamdulillah, Ibu. Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Rizka, 12 Juni 2004. Baik, benar ya dengan Ibu Rizka? Pasien berorientasi dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan benar. Ini adalah verbal skor kelima. Ibu, Ibu tahu nggak kita sekarang lagi ada di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ibu tahu nggak kenapa Ibu bisa ada di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Orientasi pasien tidak baik tapi komunikasinya jelas. Ini adalah verbal skor keempat. Selamat pagi, Ibu. Ya, Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? baik. Baik, alhamdulillah, Ibu. Pasien bisa membentuk satu kata tapi tidak bisa membentuk kalimat. Ini adalah verbal skor 3. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana hari ini? Apakah masih ada keluhan untuk hari ini, Bu? Pasien hanya mengeluarkan kata tidak jelas seperti bergumam. Ini adalah verbal skor 2. Selamat pagi, Bu. Ibu. Bu. Pasien tidak mengeluarkan suara apapun. Ini adalah verbal skor 1. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, Sus. Ibu boleh gerakan tangannya? Bagus ya, Ibu. Ini adalah motorik skor 6 karena pasien dapat mengikuti instruksi dan perintah. Halo, Ibu. Selamat pagi. Ibu. Ibu. Pasien tidak dapat mengikuti perintah, tapi saat diberi rangsangan, pasien bisa melokalisir nyeri. Ini adalah skor kelima.
pagi Bu Rizka. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ibu? Ketika diberi rangsangan, pasien menghindar. Ini adalah motorik skor 4. Ibu Rizka. Bagaimana kabarnya Ibu? Ibu? Ketika diberi rangsangan nyeri, ia akan fleksi abnormal. Ini adalah motorik skor 3. Bu Rizka. Ibu. Bu. Ketika pasien diberikan rangsangan nyeri, maka ia akan ekstensi abnormal. Ini adalah motorik skor 2. Ibu. Bu Rizka. Ibu. Bu. Ibu. Ketika diberi rangsangan nyeri, pasien tidak merespon, maka ini adalah motorik skor 1. Untuk penilaian GCS itu sendiri ada 3 poin. Yang pertama itu ada opening atau membuka mata, itu skornya ada 4. Lalu yang kedua ada verbal atau pengucapan, itu skornya ada 5. Dan yang ketiga ada motorik atau gerakan, skornya itu ada 6. Lalu total keseluruhannya adalah 15. Cukup sekian video yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.